Selamat pagi, siang, dan malam Bu Julisar. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project kami dengan judul Perencanaan Sistem Informasi untuk Model Bisnis Omnichannel dan Multichannel di Sektor Retail Fashion. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evelyn Luanado Susilo dengan NIM 2023-519. Nama saya Kevin Arya Putra dengan NIM 2023-50137. Saya dengan Audrey Venelope dengan NIM 2023-50140. Saya Tiffany Raffi Eviandi dengan NIM 2023-594. Saya Ana Teresia dengan NIM 2023-514. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang kita udah di Zara dan kita sudah bersama Mas siapa? Badri. Mas Kevin. Oke, jadi sekarang kita mau nanya-nanya ya tentang business development di Zara ini. Boleh kasih pertanyaannya, Audrey? Sangat konsisten Kak, soalnya produk yang ada di online dan di store itu sama-sama produknya sesuai dengan yang di online ya, online gitu ya? iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu bisa ya, jadi untuk pemesanan online itu bisa diambil di store atau bisa dikirim ke alamat customer. Untuk caranya customer cukup menunjukkan scan barcode ke store, nanti kita barangnya bisa diambil, bisa langsung pick up di store. Iya. Keren. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Paling pembelian di online itu lebih update, lebih cepat, harganya lebih update. Beda dengan di store, iya. Kalau lebih update berarti ya. Lebih update Tapi ya. lebih cepat juga ya Lebih kalau misalnya cepat di online. iya. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Sangat mudah Kak, tinggal langsung dikembalikan ke area kasir aja. Oh, jadi tapi requirement-nya kira-kira yang dibutuhin apa aja ya untuk Receipt sama price tag-nya aja receipt sama masih price ada. tag-nya aja Iya. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua konsekuensi sih Kak, jadi bisa exchange dan refund. Oh, bisa extend refund kalau misalnya Iya, produknya maksimum 30 hari. Oh, lama juga ya 30 hari ya? Iya. 30 hari teman-teman semuanya. Ya, itu aja Pak untuk 5 pertanyaan yang kami tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mas Fazri. Iya, Oke. Dikarenakan kebijakan staf Uniqlo yang melarang adanya take content, jadi kami akan membacakan jawabannya. Iya bisa. Pelanggan yang memesan barang secara online itu memiliki dua pilihan, yaitu mengambil barang di toko atau menerima pengirim ke alamat mereka. Nah, jika memilih untuk ambil di toko, pelanggan hanya perlu untuk menunjukkan barcode atau kodenya, lalu barang akan diserahkan. Konsisten atau tidak konsistennya itu tergantung pada tim operasionalnya, di mana stock of name di store upgrade itu sesuai dengan SOP yang ada. Jika mereka mengikuti SOP dengan benar ya, maka tidak akan ada miskom. Pastinya ada, karena untuk menaikkan penjualan online dan juga untuk menaikkan traffic membership Uniqlo. Untuk pengembalian produk itu bisa dilakukan ya dalam jangka waktu 1 minggu untuk normal produk. Nah, jika untuk produk promo itu tidak ada opsi dalam pengembalian. Customer itu hanya dapat cukup untuk menunjukkan barcode atau kode atas pemesanannya kepada staf Uniqlo. Nah, di mana tuh nanti pelanggan bisa ambil produk yang dipesannya ke store Uniqlo. Baik, jadi pertama-tama saya akan masuk ke bagian executive summary. Sebelum saya masuk ke bagian isi dari executive summary, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian executive summary terlebih dahulu. Jadi executive summary merupakan ringkasan singkat tentang isi dokumen dan alasan proyek sistem informasi dijalankan.
Ini tuh memberikan gambaran cepat kepada manajemen tanpa perlu membaca seluruh isi dokumen. Nah, slide ini merangkum isi utama dari makanan telah kami buat. Fokus utama kami adalah bagaimana sistem informasi terintegrasi menjadi kunci dalam strategi bisnis retail fashion, terutama dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital. Kami mengambil contoh dari perusahaan Zara dan juga Uniqlo, dua perusahaan global yang sudah sukses menggabungkan kanal online dan offline dalam satu ekosistem yang terhubung. Fitur seperti buy online dan juga pick up in store adalah bukti nyata dari pendekatan omnichannel yang memungkinkan pengalaman belanja yang lebih fleksibel dan juga konsisten. Mereka juga telah berhasil menggabungkan kanal online dan juga offline melalui teknologi seperti sistem inventaris real-time, sehingga memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Kemudian, kami juga menganalisis visi, misi, serta kompetitif mereka menggunakan metode SWOT dan juga Porter 5 Courses. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi bukan hanya soal efisiensi operasional, tapi juga kunci untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar retail di Indonesia mulai mengadopsi strategi serupa untuk bisa bersaing di era digital saat ini. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian purpose of this document. Sebelum itu, saya juga akan menjelaskan mengenai makna dari purpose of this document terlebih dahulu. Jadi, purpose of this document ini menjelaskan tujuan spesifik dari dibuatnya Business Requirements Documents atau BRD, yang berfungsi sebagai panduan resmi dalam pelaksanaan proyek. Ini tuh berfungsi untuk menguraikan secara jelas apa yang ingin dicapai. Nah, bagian ini berfungsi dalam panduan resmi proyek yang merinci kebutuhan bisnis, khususnya dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang terintegrasi di semua kanal, baik toko fisik maupun platform digital. Kami juga menjelaskan perbedaan strategi omnichannel dan juga multichannel. Berdasarkan survei dari internal, Zara dan juga Uniqlo sudah menerapkan strategi omnichannel, dibuktikan lewat fitur seperti BOPIS atau Buy Online, Pick Up in Store, di mana pembelian ini dilakukan secara online tapi pengambilannya langsung melalui toko. Ini menandakan adanya sistem back-end yang sudah terintegrasi antara kanal online dan juga kanal offline. Tujuan akhirnya adalah menjembatani kesenjangan antar kanal agar pelanggan dapat berpindah saluran dengan mulus tanpa gangguan dalam pengalaman belanja. Dengan BRD ini, perusahaan memiliki arah yang jelas dalam proses transformasi digital dan peningkatan daya saing. Kemudian kita bisa masuk ke bagian bisnis strategi. Bagian pertama itu bagian vision. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu vision. Jadi, vision atau visi itu tuh merupakan pernyataan jangka panjang tentang arah dan cita-cita perusahaan. Ini menjadi dasar arah strategis termasuk dalam pengembangan sistem informasi. Nah, visi dari bisnis strategis ada dari Zara dan juga Uniqlo. Visi dari Zara adalah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Visi dari Zara mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Zara ingin menjadi perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga serius menjalankan tanggung jawab sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Mereka melibatkan kampanye sosial, menerapkan produk bebas bahan kimia berbahaya, dan mengurangi penggunaan plastik. Hal ini memperlihatkan bahwa visi dari Zara mencerminkan komitmen terhadap green fashion dan juga bisnis yang etis. Sedangkan, terdapat juga visi dari Uniqlo. Visi dari Uniqlo adalah memiliki visi Unlocking the Power of Clothing, atau membuka kekuatan pakaian. Visi ini diwujudkan melalui pendekatan lifewear yang menekankan kualitas, fungsional, dan juga keberlanjutan. Lebih dari itu, juga ingin membawa dampak positif pada masyarakat lewat seni dan juga budaya. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan museum-museum besar di dunia, seperti MoMA ataupun Louvre, untuk menghadirkan akses seni gratis kepada masyarakat. Ini itu mencerminkan filosofi bahwa seni dan kreativitas adalah hak untuk semua orang. Kemudian kita masuk ke bagian kedua dari bisnis strategi, yaitu bagian mission atau bagian misi. Jadi, sebelumnya saya juga akan menjelaskan apa itu misi terlebih dahulu. Jadi, misi adalah tujuan dasar keberadaan perusahaan
perusahaan saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung visi jangka panjang. Dalam konteks strategi, misi ini membantu mengarahkan langkah nyata dan menciptakan nilai secara konsisten bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Nah, terdapat misi dari perusahaan Zara dan juga Uniqlo. Misi dari perusahaan Zara adalah berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan secara langsung dan juga meresponnya dengan sangat cepat melalui strategi fast fashion. Nah, Zara ini aktif mendengarkan pelanggan lewat media-media sosial seperti Instagram dan sebagainya, dan juga melalui interaksi langsung dalam toko. Informasi ini dikirimkan ke tim desain untuk segera direalisasikan. Hasilnya, Zara mampu meluncurkan desain baru hanya dalam 2 minggu, yang dikenal sebagai strategi fast fashion. Nah, strategi ini memberikan keunggulan kompetitif karena Zara bisa mengikuti tren secara real-time dan juga meminimal resiko kelebihan stok. Kemudian, misi dari Uniqlo berbeda dengan Zara. Misi dari Uniqlo itu adalah memiliki misi untuk menyediakan pakaian kasual dan juga modis, berkualitas tinggi dan juga terjangkau. Misinya tidak hanya soal produk, tapi juga soal proses dan dampak sosial. Uniqlo menerapkan sistem produksi yang efisien dan juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Mereka juga menjunjung tinggi lingkungan kerja yang sehat dan juga inklusif bagi semua karyawannya. Serta percaya bahwa prinsip unlocking the power of clothing itu adalah merupakan kekuatan pakaian yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Jadi dapat kita lihat bahwa baik Zara maupun Uniqlo tidak hanya menjual produk, tapi juga membawa nilai dan filosofi melalui misi mereka. Ini menjadi dasar kekuatan untuk strategi digital dan sistem informasi yang mendukung pelayanan cepat, efisien, dan berkelanjutan bagi pelanggan di. Oke, jadi di bisnis strategi yang ketiga, kita akan bahas mengenai goals. Jadi, goals ini ada dari goals Zara dan juga dari goals Uniqlo. Cuma sebelumnya, kita akan bahas juga mengenai makna dari goals tersebut. Jadi, goals itu adalah sasaran umum jangka menengah atau panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ini menjadi panduan dalam perencanaan bisnis dan juga strategi. Nah, pertama-tama kita akan membahas goals dari Zara terlebih dahulu. Goals dari Zara yang pertama adalah menjadi pemimpin global dalam industri fast fashion. Jadi Zara ini bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dari industri fast fashion dengan menyediakan produk yang mengikuti tren terbaru secara cepat dan juga efisien. Lalu goals kedua dari Zara itu adalah memperluas kehadiran global. Jadi, Zara terus memperluas jangkauan pasarnya dengan membuka toko-toko baru di berbagai negara dan meningkatkan kehadiran online-nya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh dunia. Kemudian, goals yang ketiga dari Zara adalah meningkatkan keberlanjutan dalam operasi bisnis. Jadi, pada bagian ini, Zara berkomitmen untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam seluruh rantai pasokannya, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan dan juga pengurangan limbah. Kemudian, goals yang kedua adalah goals dari Uniqlo. Uniqlo memiliki beberapa goals. Yang pertama adalah menjadi merek pakaian global terkemuka. Nah, Uniqlo bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri pakaian global. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan produk berkualitas tinggi yang fungsional dan juga terjangkau. Lalu goals kedua dari Uniqlo adalah meningkatkan inovasi produk. Uniqlo berfokus pada pengembangan teknologi pakaian inovatif, seperti Heattech dan juga Airism. Nah, ini tuh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kenyamanan dan juga fungsionalitas. Lalu, goals yang ketiga dari Uniqlo itu apa? Itu adalah memperluas kehadiran internasional. Jadi, Uniqlo itu berencana untuk memperluas jangkauan globalnya, termasuk membuka lebih banyak toko di Amerika Utara dan pasar berkembang lainnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya di bisnis strategi yang keempat, ada yang namanya objektif. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai arti dari objektif. Objektif adalah target spesifik dan terukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur pencapaian goals-nya. Umumnya bersifat SMART, agar pencapaiannya itu bisa dipantau dan dievaluasi secara sistematis. Nah, objektif itu tuh terdiri dari, kita akan bahas mengenai objektif Zara dan Uniqlo. Objektif dari Zara itu tuh ada 3. Yang pertama itu adalah mengurangi waktu produksi dan distribusi. Jadi Zara itu berupaya untuk mempersingkat waktu dari desain hingga produk. Hingga produknya tersedia di toko menjadi sekitar 2 minggu. Nah, itu tuh memungkinkan respon cepat terhadap tren pasar.
Lalu yang kedua adalah meningkatkan penjualan online. Jadi Zara itu menargetkan peningkatan kontribusi penjualan online terhadap total pendapatan dengan tujuan mencapai setidaknya 25% dari total penjualan melalui kanal digital. Lalu objektif yang ketiga dari Zara adalah mengurangi jejak lingkungan. Jadi Zara berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi dalam operasionalnya sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Lalu objektif dari Uniqlo itu berbeda dengan objektif dari Zara. Objektif dari Uniqlo yang pertama adalah meningkatkan penjualan di Amerika Utara. Jadi Uniqlo itu menargetkan penjualan sebesar 300 yen miliar di Amerika Utara dengan margin laba operasi 20% pada tahun 2027 dengan potensi mencapai 1 triliun yen di masa depan. Lalu, yang kedua adalah mengurangi emisi gas rumah kaca seperti dari Zara. Uniqlo berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 90% di toko-tokonya dan 20% dari rantai pasoknya pada tahun 2019. Jadi, kalau yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan bahan daur ulang. Jadi, Uniqlo itu tuh bertujuan untuk meningkatkan proposal bahan daur ulang dalam produknya hingga sekitar 50% sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutannya. Selamat pagi Bu Julisar, mohon izin untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu business analysis. Nah, business analysis itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi terbaik terhadap permasalahan atau peluang yang ada dalam suatu organisasi. Nah, di dalam business analysis itu terdapat SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetensi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategisnya. Nah, SWOT analysis itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu adalah strength, weakness, opportunities, and threat. Nah, strength itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan yang menggambarkan keunggulan organisasi dan apa yang membedakannya dari pesaing. Sedangkan weakness itu adalah kelemahan. Nah, weakness itu adalah kelemahan yang menghentikan sebuah organisasi untuk berkinerja pada tingkat yang optimal. Yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang. Nah, ini adalah peluang atau faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dan yang terakhir itu adalah threats atau ancaman. Nah, ini adalah ancaman yang mengacu pada faktor-faktor yang berpotensi untuk merugikan perusahaan. Kita next lagi ke Zara SWOT analysis. Nah, ini adalah chart atau mind map dari SWOT analysis dari Zara setelah riset singkat yang saya lakukan. Oke, jadi SWOT analysis yang pertama itu strength. Nah, jadi strength dari Zara itu adalah fashionable clothing, global reach, brand valuation, fast and efficient production, affordable prices, spacious store, visual merchandising, dan sustainable manufacturing. Nah, jadi fashionable clothing itu adalah salah satu tujuan utama Zara dengan menciptakan pakaian yang tren dan unik untuk semua orang. Sedangkan global reach adalah Zara awalnya itu beroperasi pada negeri selama beberapa dekade pertama. Namun kini telah berkembang ke 96 negara dan mengoperasikan 2.270 toko retail di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah brand valuation. Nah, Zara adalah perusahaan ke-53 terbesar di dalam bidang desain dan bisnis, dan pencapaian ini sebagian besar disebabkan oleh nilai merek yang dimilikinya. Dan yang keempat itu adalah fast and efficient production. Jadi Zara itu merilis koleksi baru yang mencakup hingga 500 desain berbeda dengan efektif dan efisien pada tahun terakhir. Yang kelima adalah affordable prices. Nah, Zara itu menjaga harganya tetap rendah tanpa mengorbankan desain dan kualitas pakaian yang luar biasa, dan selalu membangun toko retail yang luas-luas dan berada pada lokasi yang strategis. Dan yang keenam itu spacious store, yaitu Zara itu selalu membangun toko retail di lokasi-lokasi yang strategis. Yang ketujuh, visual merchandising. Zara itu mengerahkan banyak upaya untuk menciptakan citra visual yang menarik semua tokonya. Terus yang keenam, sustainable manufacturing. Jadi Zara itu sangat mendukung kampanye pelestarian sumber daya alam. Kita next lagi ke weakness dari Zara, itu ada 3. Yang pertama itu inadequate supply chain, yang kedua ada limited advertising, yang ketiga itu insufficient product information. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Jadi inadequate supply chain itu Zara tuh masih bergantung pada produksi pusatnya, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan ketidakpuasan dari pelanggan. Dengan demikian, peningkatan fasilitas produksi itu sangat diperlukan agar distribusinya lebih efisien dan tepat waktu. Kelemahan yang kedua itu adalah limited advertising. Nah, jadi Zara sebagian besar itu mengandalkan media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Dengan menambahkan alokasi anggaran untuk iklan, Zara itu dapat memperluas exposure-nya kepada konsumen yang belum mengenal brand ini. Nah, kelemahan yang ketiga itu insufficient product information. Nah, jadi Zara itu menerima banyak sekali pengembalian karena kurangnya informasi yang jelas mengenai produk tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Zara itu perlu meningkatkan deskripsi produk dan menambahkan fitur-fitur seperti ulasan dari user atau panduan ukuran yang interaktif serta foto atau video dari berbagai sudut atas produk tersebut. Kita lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu opportunities dari Zara. Nah, opportunities-nya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah wide global market. Dan jadi masih terdapat banyak wilayah di dunia yang belum memiliki offline store dari Zara. Dengan memasuki pasar ini, Zara itu memiliki potensi untuk meningkatkan volume penjualan secara signifikan dan memperluas baris pelanggannya. Yang kedua itu online channel. Nah, jadi perubahan perilaku konsumen ke arah digital telah memperbesar pangsa pasar e-commerce dalam industri fashion. Zara itu dapat memaksimalkan potensi ini dengan memperkuat kehadirannya secara online. Tidak hanya melalui situs web, tetapi juga melalui strategi pemasaran digital yang sesuai.
Dan yang ketiga itu adalah creating a trademark design. Jadi meskipun Zara dikenal sebagai kecepatan produksinya dan mengikuti tren, tapi mereka belum memiliki satu desain khas yang benar-benar melekat pada konsumen. Jadi dengan menciptakan sebuah desain yang ikonik, Zara itu dapat meningkatkan nilai merek dan membedakan dirinya dari pesaing dan menciptakan loyalitas yang tinggi yang dihasilkan oleh pelanggan. Yang terakhir itu adalah threats dari Zara. Nah, jadi ancamannya itu ada terdiri dari 3. Yang pertama itu fast fashion competition. Nah, jadi Zara itu hampir mendominasi seluruh pangsa pasar fast fashion secara global. Namun, kondisi tersebut itu mulai berubah seiring waktunya dengan kemunculan merek atas Tiongkok yaitu yang Shein. Nah, tantangan ini bukan hanya soal memperbarui situs web atau aplikasi, tetapi juga mencakup informasi menyeluruh dalam digital marketing, teknologi logistik, personalisasi produk, dan integrasi omnichannel yang kuat. Kelemahan yang kedua adalah imitation. Nah, jadi banyak barang tiruan yang meniru gaya, logo, bahkan label Zara. Nah, ancaman ini itu tidak hanya mempengaruhi reputasi merek, tetapi juga berdampak langsung terhadap penjualan. Yang ketiga itu COVID-19 pandemic. Nah, jadi Zara itu mengalami dampak yang sangat signifikan akibat COVID-19 pada tahun 2020 kemarin. Nah, dampaknya ini adalah penurunan pendapatan perusahaan. Nah, kita lanjut lagi ke Uniqlo SWOT analysis. Ya, jadi ini adalah gambar singkat yang saya dapat dari riset yang saya lakukan tentang Uniqlo SWOT analysis. Kita akan bahas yang pertama yaitu strength dari Uniqlo. Nah, itu terdiri dari 5 yaitu quality and affordability. Nah, jadi Uniqlo itu telah berhasil mengamankan posisi unik dalam industri dengan memproduksi produk berkualitas tinggi dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, strength yang kedua itu adalah innovative fabrics for superior comfort. Nah, jadi komitmen Uniqlo terhadap inovasi itu tercermin dengan jelas melalui penggunaan teknologi kain seperti heat tech, airism, dan ultra light down. Inovasi-inovasi ini telah menetapkan standar baru dalam industri fashion dengan menawarkan kenyamanan yang luar biasa, retensi panas yang optimal, serta kehangatan ringan yang dibutuhkan di berbagai kondisi cuaca. Strength yang ketiga itu adalah efficient supply chain and seamless operation. Nah, jadi model inovatif SPA atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel yang ditetapkan oleh Uniqlo menjadi salah satu pilar utama yang membedakan merek-merek ini dari sektor retail. Hal ini juga memungkinkan Uniqlo untuk menjaga kualitas produk secara konsisten sambil tetap mengendalikan biaya produksi. Yang keempat itu adalah a strong global footprint. Nah, jadi Uniqlo itu telah mengukuhkan posisinya sebagai merek global dengan kehadiran yang signifikan di berbagai pasar dunia. Yang strength yang kelima itu adalah revolution di shopping experience. Nah, jadi pengalaman belanja inovatif yang ditawarkan oleh Uniqlo itu membedakannya dari retail fashion yang lainnya. Kita next lagi ke weakness dari Uniqlo. Nah, weakness-nya itu terdiri dari 5. Nah, jadi yang pertama itu challenge with quality consistency. Nah, Uniqlo itu telah membangun reputasi sebagai merek yang menawarkan pakaian dasar yang berkualitas tinggi dan tahan lama dengan harga yang terjangkau. Namun di balik pencapaian ini, Uniqlo menghadapi kritik terkait inkonsistensi dalam kualitas produk. Nah, weakness yang kedua itu adalah sustainability challenges. Nah, keberlanjutan atau continuity itu menjadi isu krusial dalam industri fashion. Meskipun Uniqlo telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki, tantangan di area ini cukup masih besar. Yang weakness yang ketiga itu adalah dependent on physical retail, yaitu meskipun investasi berkelanjutan Uniqlo dalam jaringan toko fisiknya memberikan sejumlah keuntungan, hal ini itu juga membawa resiko terkait perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat. Yang keempat, limited product range. Nah, jadi kekuatan Uniqlo itu terletak pada penyediaan pakaian dasar dan esensial dan cocok untuk digunakan sehari-hari. Namun fokus pada kesederhanaan ini dapat membatasi daya tarik di pasar yang sangat dipengaruhi oleh tren-tren fast fashion. Nah, weakness yang kelima itu adalah vulnerability from global expansion. Nah, ekspansi ambisius Uniqlo keluar Jepang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhannya. Namun, fokus internasional juga dapat membawa sejumlah tantangan. Kita next lagi ke opportunities dari Uniqlo. Nah, opportunities yang pertama itu adalah embracing personalization and customization. Nah, jadi seiring meningkatnya permintaan konsumen yang personal dan unik, Uniqlo itu memiliki peluang menarik untuk menonjol dengan menawarkan pakaian yang dapat dikostumisasi. Nah, jadi kalau misalnya saya kemarin ke Uniqlo, itu saya bisa custom kayak logo di sininya gitu. Jadi ada yang gambarnya puppies, ada yang gambarnya kucing sesuai dengan selera yang konsumen itu dapat pilih. Yang opportunities yang kedua itu adalah harnessing data and AI for growth. Jadi Uniqlo itu memiliki peluang yang berharga untuk mengintegrasikan analitik data dan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan operasionalnya. Opportunities yang ketiga itu adalah advancing apparel with technology. Jadi Uniqlo itu telah berhasil mencuri perhatian pasar dengan teknologi pakaian inovatifnya seperti airism dan heat tech. Nah, kemajuan ini itu sangat diapresiasi oleh customer karena hal ini itu menunjukkan kemampuan merek atau kemampuan Uniqlo dalam menggabungkan fungsi dengan gaya atau fashion. Yang keempat itu adalah capitalizing on emerging market growth. Jadi Uniqlo itu memiliki peluang untuk pertumbuhan yang signifikan dengan memperluas ekspansinya ke pasar yang negara berkembang, khususnya seperti Asia Tenggara, India, dan Afrika. Nah, opportunities yang kelima itu adalah strengthening e-commerce dan digital engagement. Nah, jadi dengan belanja online yang terus mendominasi perilaku konsumen, Uniqlo itu memiliki peluang besar untuk meningkatkan platform e-commerce dengan kehadiran digitalnya. Kita lanjut lagi ke bagian threats dari Uniqlo SWOT analysis. Nah, jadi threats yang pertama itu adalah competition. Jadi Uniqlo itu menghadapi tantangan besar industri retail fashion yang sangat kompetitif, di mana berbagai merek besar maupun kecil itu berlomba-lomba menarik perhatian konsumen. Threats yang kedua itu adalah vulnerability to global economic shift.
Nah, jadi penurunan kondisi ekonomi, perubahan nilai tukar mata uang, serta ketatakan geopolitik merupakan resiko yang besar untuk mempengaruhi penjualan dan profitability dari Uniqlo. Yang ketiga itu risk from supply chain and disruption. Nah, jadi rantai pasok global Uniqlo itu sangat luas dan mencakup banyak negara menghadapi berbagai resiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Yang keempat itu shifting customer preference. Nah, jadi preferensi customer dalam industri retail fashion ini terkenal sangat sulit diprediksi karena trennya itu berubah dengan cepat. Terus yang kelima itu adalah regulatory and compliance challenges. Nah, jadi pemerintah di seluruh dunia ini semakin menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dan privasi data. Jadi Uniqlo ini harus mampu menavigasi lingkungan kepatuhannya dalam kompleks ini. Kita next lagi ke bagian yang selanjutnya, yaitu 5 competitive forces. Nah, jadi 5 competitive forces ini adalah kerangka kerja analisis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk memahami tingkat persaingan dalam suatu industri dengan menentukan daya tarik serta profitabilitas jangka panjang di industri tersebut. Nah, dari 5 competitive forces ini terdiri dari yang pertama, threats of new entrants atau ancaman pendatang baru, bargaining powers of suppliers atau kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga itu bargaining powers of buyers atau kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang keempat itu threats of substitutes atau ancaman dari pengganti. Dan yang kelima itu adalah rivalry among existing competitors. Jadi persaingan antara pesaing yang ada. Kita lanjut lagi ke bagian 5 forces analysis dari Zara. Nah, yang pertama itu adalah threats of new entrants dari Zara. Nah, jadi Zara itu mengatasi masalah new entrants ini dengan memberikan harga yang wajar dengan kualitas yang tinggi juga. Jadi Zara itu telah mendapatkan reputasi yang baik sehingga ia dapat menarik pelanggan. Dan yang kedua itu adalah bargaining powers of suppliers. Nah, jadi banyak pemasok dengan upah yang rendah masuk ke dalam industri ini, dan hal ini membuat daya tawar pemasok menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam industri. Dan yang ketiga itu adalah bargaining power of buyer. Nah, jadi Zara itu mendapat keuntungan dari harga pemasok yang murah sehingga dapat menjual barang dengan harga yang rendah kepada pembeli yang berpenghasilannya rendah juga. Yang keempat itu threats of substitution. Nah, jadi ancaman produk pesaing itu lemah dalam industri karena Zara itu menjual dengan harga yang rendah daripada pesaing untuk kualitas yang memadai. Yang kelima itu adalah rivalry among existing firm. Nah, jadi jumlah pesaing dalam industri tempat Zara beroperasi itu sangat sedikit. Nah, hal ini itu dikarenakan karena banyak pesaing yang mematok harga jual yang lebih tinggi. Nah, Zara itu tetap memberikan kualitas yang baik dan harga yang relatif rendah kepada pesaingnya. Kita lanjut lagi ke Uniqlo's 5 forces analysis. Nah, jadi yang pertama itu ada threat of new entrants. Nah, ancaman dari pendatang baru ini terdiri dari dua, yaitu minimizing the cost without sacrificing quality, dan yang kedua itu maintaining mobility and adapting to new market demands. Nah, jadi strategi utama Uniqlo itu menghadapi ancaman masuknya pesaing baru dalam industri fashion adalah dengan meminimalkan biaya produksi dan operasi tanpa menurunkan kualitas dari produk tersebut. Lalu kemampuan Uniqlo untuk cepat beradaptasi dengan permintaan pasar itu menjadi kunci penting dalam menghadapi ancaman pendatang baru. Nah, kita lanjut lagi ke 5 forces analysis yang kedua, yaitu bargaining power of supplier. Nah, jadi fluktuasi harga bahan baku seperti katun, sintetis, wool itu dapat memberikan dampak besar terhadap biaya produksi seperti industri fashion. Nah, hal ini itu menjadi tantangan tersendiri bagi Uniqlo yang mengandalkan efisiensi biaya untuk menjaga harga produk tetap kompetitif di pasar. Nah, dengan memiliki beberapa pemasok dan dari berbagai negara dan melakukan investasi dalam bahan alternatif berkelanjutan, Uniqlo ini dapat lebih siap menghadapi dinamika pasar yang berubah-ubah. Kita next lagi ke yang ketiga, yaitu bargaining power of buyer. Nah, jadi konsumen masa kini itu menuntut pakaian dengan kualitas yang tinggi, namun tetap menginginkan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, diferensiasi yang kuat oleh Uniqlo melalui inovasi desain, kolaborasi efek kreatif, atau narasi merek yang kuat itu menjadi semakin penting. Dan yang keempat itu threats of substitution. Nah, solusi yang dilakukan Uniqlo itu ada dua, yaitu the blurring demarcation on the casual clothing family can be seen as opportunity for substitutes. Dan yang kedua adalah the company purchase the fabric and retain ownership of the raw material, so making it hard for rivals to imitate substitutes for Uniqlo brand. Nah, dengan mengembangkan pakaian multifungsi seperti airism atau pakaian yang memadukan unsur olahraga dan dengan gaya yang santai, Uniqlo itu dapat menjawab kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Dan yang kedua, Uniqlo itu memiliki pendekatan yang unik dalam rantai pasokannya, yaitu dengan membeli bahan baku kain secara langsung dengan mempertahankan kepemilikannya hingga akhir tahap produksi. Dan yang kelima itu adalah threat of rivalry. Jadi globalization. Solusi yang dilakukan Uniqlo itu ada dua. Yang pertama itu adalah globalization and intensified competition, dan yang kedua itu adalah changing customer liberalization on textile clothing and quota. Nah, jadi karena globalisasi, konsumen itu memiliki banyak pilihan untuk membeli dari berbagai negara melalui toko fisik maupun e-commerce internasional. Dengan demikian, Uniqlo itu harus berinovasi dalam desain produk atau teknologi kain. Dan yang kedua, perubahan dan kebijakan dalam perdagangan internasional itu menjadi tantangan bagi Uniqlo untuk bersaing dengan produsen dengan biaya yang rendah. Kita lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya, yaitu project definition pada 3.5. Nah, project definition itu adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk menjelaskan secara jelas dan rinci tujuan, ruang lingkup, sumber daya, serta batasan dari proyek sistem informasi yang akan dikembangkan. Nah, dalam project definition ini ada location. Jadi location itu adalah tempat atau lokasi fisik di mana sebuah bisnis menjalankan operasinya, melayani pelanggan, atau memproduksi barang dan jasa. Nah, location dari Zara itu adalah
Zara telah menjadi salah satu merek fashion global yang berasal dari Spanyol dan menjadi bagian dari grup Inditex. Nah, salah satu perusahaan retail fashion terbesar di dunia. Nah, Zara itu telah membangun jaringan di toko yang luas dengan ribuan gerai lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Dengan pendekatan ini, Zara itu menjadi tetap responsif terhadap tren lokal dan dapat menjadi pemain kunci dalam industri fashion internasional. Nah, location dari Uniqlo itu adalah Uniqlo itu saat ini memiliki ribuan toko di seluruh dunia yang tersebar lebih dari 20 negara dengan fokus utama di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Next lagi ke background. Nah, jadi background itu adalah gambar atau latar belakang suatu bisnis yang mencakup sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk atau jasa yang ditawarkan, serta kondisi pasar dan lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi. Nah, jadi Zara background itu adalah Zara itu didirikan pada tahun 1975 oleh Amancio Ortega dan Rosalia Mera di kota A Coruna, Spanyol. Nah, sejak awal Zara itu menyusup konsep fast fashion, yaitu memproduksi pakaian yang mengikuti tren terbaru dan memproduksinya dengan cepat. Nah, dengan inovasi berkelanjutan dan perhatian pada kebutuhan pasar, Zara itu dapat menjadi salah satu brand fashion yang paling dikenal dan diminati secara global. Kita lanjut lagi ke Uniqlo background. Jadi background dari Uniqlo itu adalah Uniqlo pada tahun 1949 oleh Tadashi Yanai melalui perusahaannya Fast Retailing Co. Ltd. Awalnya Uniqlo itu dimulai sebagai sebuah di toko kecil di Hiroshima, Jepang. Kemudian berkembang menjadi salah satu retailer fashion terbesar di dunia dengan konsep pakaian yang simple, fungsional, dan berkualitas tinggi. Nah, dengan filosofi lifewear, Uniqlo itu terus berusaha untuk menyediakan pakaian yang meningkatkan kualitas hidup pelanggan di seluruh dunia. Kita next lagi ke current situation. Nah, jadi current situation adalah keadaan saat ini dalam perusahaan, pasar, atau lingkungan bisnis yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan ini itu harus menyesuaikan diri dengan kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis big data, dan platform e-commerce yang telah mengubah cara operasional dan interaksi dengan konsumen. Nah, Zara current situation. Nah, jadi pada tahun 2025, Zara ini tetap mengandalkan model bisnis yang gesit dan fleksibel dengan siklus produksi yang cepat serta fokus yang kuat pada kehadiran toko fisik. Nah, pergeseran Zara dari online dipercepat oleh pandemi dengan pertumbuhan sebesar 68,3% dalam penjualan e-commerce dari 2019 ke 2020. Nah, tahun berikutnya setelah pandemi masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 21,1% dan mencapai pendapatan online sebesar 53,3 miliar pada tahun 2021. Kita lanjut lagi ke Uniqlo current situation. Nah, jadi Uniqlo itu yang dikelola oleh Fast Retailing menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2025. Nah, pendapatan internasional ini meningkat sekitar 14,7% dan laba operasi naik sekitar 11,7% dalam paruh pertama tahun fiskal ini. Nah, pada tahun 2023, Uniqlo itu memperoleh pendapatan tahunan sebesar 15,76 miliar yang merupakan peningkatan sebesar 38,4% dibandingkan dengan tahun 2022. Kita lanjut lagi ke bagian objektif. Nah, jadi objektif itu adalah sasaran khusus dan terstruktur yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan visi misi perusahaan tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke Zara objektif. Nah, objektif dari Zara itu ada 4. Yang pertama itu mempercepat respon terhadap tren fashion. Nah, jadi Zara bertujuan untuk selalu menjadi yang terdepan dalam merespon tren fashion terbaru dengan siklus produksi yang sangat cepat. Yang kedua, memperluas jaringan toko secara global. Nah, salah satu tujuan utama Zara adalah memperluas jangkauan pasar dengan membuka toko baru di berbagai negara, khususnya kota-kota yang besar dan pusat perbelanjaan premium. Yang ketiga, itu meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Nah, jadi Zara itu berfokus pada pengembangan pengalaman pelanggan yang lebih baik di toko fisik maupun platform online. Dan yang keempat, itu adalah mengoptimalkan rantai pasok dan operasional. Nah, Zara itu ingin terus meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan proses operasional untuk menekan biaya produksi dan distribusi. Yang kelima, itu adalah menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Zara juga memiliki tujuan untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lanjut lagi ke Uniqlo Objective. Nah, Uniqlo Objective ini terdiri dari 5. Yang pertama itu menyediakan pakaian yang berkualitas dan fungsional untuk semua orang. Nah, Uniqlo ini berkomitmen untuk menghadirkan produk pakaian yang nyaman, berkualitas tinggi, dan inovatif dengan teknologi kain terbaru seperti heat tech dan airism. Yang kedua, itu adalah memperluas jaringan toko secara global. Nah, Uniqlo ini berfokus pada ekspansi pasar internasional dengan membuka toko-toko baru di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Yang ketiga, yaitu mengutamakan inovasi teknologi dalam produk. Nah, Uniqlo ini terus mengembangkan teknologi bahan pakaiannya yang dapat memberikan kenyamanan dan fungsi optimal bagi customer-nya. Yang keempat, mendorong keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan. Nah, jadi Uniqlo ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengurangan limbah emisi karbon. Dan yang kelima itu adalah meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan dan digitalisasi. Nah, Uniqlo itu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dengan baik di toko fisik maupun platform online dengan integrasi teknologi digital dan sistem pembayaran yang mudah sehingga layanan pelanggan itu responsif. Sekian dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evelyn. Oke, selanjutnya adalah Purpose Project. Purpose Project itu apa sih? Purpose Project itu adalah dokumen awal yang merinci tujuan, ruang lingkup, pendekatan, dan hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Di mana Purpose Project ini itu terdiri dari latar belakang, tujuan, metodologi, dan manfaat yang diharapkan. Nah, lalu kita masuk ke Zara Purpose Project. Nah, project atau campaign yang kami pilih dari Zara itu salah satunya adalah Seasonal Fashion Campaign atau collaboration campaign yang terdiri dari beberapa campaign seperti Zara Woman SS23, Harry Lambert for Zara, The Rehearsal, dan lainnya.
Nah, di mana latar belakang dari adanya campaign ini adalah industri fashion global itu mengalami pergeseran nilai yang signifikan, sehingga Zara sebagai grup Inditex, yaitu perusahaan retail fashion asal Spanyol yang menaungi Zara, dan juga salah satu sebagai pemimpin dalam fast fashion itu menyadari bahwa pendekatan secara konvensional terhadap pemasaran yang sering menampilkan standar kecantikan yang sangat sempit dan detail itu tuh tidak tidak lagi relevan. Terutama bagi generasi kami, generasi saya yaitu Gen Z, kami itu mengutamakan identitas, keaslian, dan juga inklusi dalam memilih merek, di mana tuh inklusi dimaksudnya tuh kita sangat melihat secara keseluruhan tidak membeda-bedakan gitu. Nah, oleh sebab itu kan Zara harus membedakan dirinya dengan kompetitor. Nah, salah satunya mereka tuh merancang campaign yang bersonansi dengan emosional dan juga nilai dengan audiens global. Nah, di mana tujuannya ada campaign ini adalah untuk mempromosikan keberagaman dan juga inklusivitas melalui representasi berbagai latar belakang berbeda, gender, usia, dan juga bentuk tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu juga mengangkat nilai individualitas di mana untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga dapat mengekspresikan gaya setiap individu yang berbeda. Lalu juga membangun koneksi antara konsumen dan juga brand, lalu juga meningkatkan relevansi merek dalam budaya kontemporer, dan juga menunjukkan fleksibilitas gaya produk Zara itu sendiri. Manfaatnya apa aja? Nah, untuk bagi konsumen, itu memberikan ruang untuk mengekspresikan keunikannya masing-masing, lalu juga menumbuhkan rasa percaya diri, dan juga untuk menumbuhkan loyalitas konsumen kepada brand. Lalu juga bagi sisi brand, Zara itu meningkatkan engagement, lalu juga menarik audiens baru, dan juga memperkuat posisi kompetitifnya si Zara. Nah, lalu untuk masyarakat tuh apa aja? Dan tentu untuk mendorong norma kecantikan, bahwa kecantikan itu tuh sangat objektif dan beragam. Lalu juga untuk mengedukasi publik bahwa fashion itu tuh dapat membangun identitas diri kita sendiri, dan juga tentunya dapat membangun dapat meningkatkan ekspresi diri kita sendiri. Nah, lalu untuk Uniqlo Purpose Project atau campaign yang kami ambil atau pilih dari Uniqlo ini adalah Reuniqlo. Reuniqlo ini lahir dari kesadaran akan dampak industri fashion terhadap lingkungan. Nah, seperti adanya limbah tekstil dan juga ada tentunya konsumsi sumber daya alam. Oleh sebab itu, Uniqlo sebagai salah satu pelakunya merasa bertanggung jawab gitu loh, secara moral maupun sosialnya. Nah, oleh sebab itu selain dengan adanya diciptakannya Reuniqlo, lalu juga Reuniqlo merupakan bagian dari strategi keberlanjutan atau sustainability project-nya Uniqlo dalam mencapai ekonomi sirkular atau circular economy, yaitu sistem produksi dan konsumsi yang menekankan pada penggunaan kembali, perbaikan, dan juga daur ulang pakaian. Lalu tujuannya apa aja? Ya tentunya untuk mengurangi limbah pakaian tekstil, dan juga pentingnya untuk menjaga sirkulasi hidup pakaian agar lebih panjang, lalu juga menciptakan sistem ekonomi sirkular, dan juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Manfaatnya apa aja nih yang didapat? Yaitu bagi lingkungan, ya tentunya untuk mengurangi volume limbah tekstil, lalu juga mengurangi emisi karbon, dan menghemat energi dan sumber daya alam. Lalu untuk masyarakat, itu pakaiannya yang sudah kita tidak ingin gunakan lagi itu bisa kita sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan, lalu juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan sustainability secara aktif. Lalu untuk bagi konsumen sendiri ya, untuk memberikan opsi untuk memperpanjang umur pakaian mereka, lalu juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi mereka secara tidak langsung dalam upaya untuk sustainability global. Nah, langsung kita masuk ke Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu adalah metrik atau ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur efektivitas proyek dalam mencapai tujuan utama proyek tersebut. Di mana ya intinya tuh untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan itu tetap pada jalurnya. Nah, di mana Key Performance Indicator dari Zara sendiri itu yang pertama adalah sales growth rate, di mana sales growth rate ini tuh digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualannya dibanding tahun sebelumnya. Apakah seperti proyeknya itu berjalan dengan efektif gitu ke tujuannya, baik itu bagi perusahaannya maupun ke lingkungan tujuannya. Lalu juga conversion rate-nya, yaitu mengukur rasio antara jumlah pengunjung yang toko dan juga pembeliannya gitu. Lalu juga daily transaction, yaitu jumlah rata-rata transaksi per harinya diukur untuk mengetahui aktivitas
penjualan hariannya tuh seperti apa, lalu juga inventory turnover-nya, di mana mengukur seberapa cepat stok terjual dan juga gudang itu terisi atau diganti kembali. Lalu juga untuk Uniqlo Key Performance Indicator itu, yang pertama ada standar kualitas dan keamanan globalnya, di mana Uniqlo itu mengadopsi standar kualitas dan keamanan global yang lebih ketat daripada persyaratan negara operasionalnya, seperti mencakup pengujian ketahanan warnanya, kadar formalin, dan sebagainya. Lalu juga ada survei kepuasan pelanggan, di mana Uniqlo tuh mengumpulkan feedback dari para pelanggan atau pengunjung konsumennya. Lalu juga penggunaan bahan ramah lingkungan, di mana dengan adanya proyek atau campaign Uniqlo ini, ya, Uniqlo tuh dapat memanfaatkannya bahan daur ulang untuk memproduksi produk yang memang ramah lingkungan. Lalu juga transparansi rantai pasokan atau supply chain, di mana sejak 2023 Uniqlo tuh melacak aliran produk dan mempublikasikan daftar mitra produksinya untuk meningkatkan transparansi. Lalu juga pemantauan produksi kainnya, di mana sejak 2010, Fast Retailing itu memantau produsen kain Uniqlo terkait manajemen lingkungannya, limbah, bahan, dan kimia, serta keselamatan kerjanya secara keseluruhannya. Lalu kita masuk ke InScope. Nah, apa sih InScope? InScope itu tuh merujuk pada semua pekerjaan, deliverables, dan juga aktivitas yang secara eksplisit atau terlihat termasuk dalam ruang lingkup proyek. Di mana tuh ini mencakup apa sih yang harus diselesaikan dalam proyek untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk ke Zara's InScope, di mana di campaign-nya yang kami pilih yaitu seasonal fashion campaign yang terdiri dari beberapa campaign seperti Zara Moment SS23, Harry Lambert for Zara, itu tuh memiliki pengembangan konten visual campaign, di mana Zara tuh mengusung estetika minimalis dan juga visual ekspresi untuk mencapai kesan elegan dan juga modernnya, di mana tuh untuk memperkuat daya tarik emosional dan juga citra dari merek yang relevan secara global. Lalu juga nilai inklusivitas dan juga kepercayaan diri, di mana campaign itu menekankan kenyamanan dan juga keindahan alami, serta semua orang tuh bisa memakai produknya secara pede gitu, percaya diri gitu. Lalu juga representasi keberagaman, di mana semua orang tanpa terkecuali bentuk tubuh, usia, dan gender itu tuh bisa memakainya tanpa ada batasan. Lalu juga ada kolaborasi dengan kreator ternama, seperti salah satu kampanye itu Harry Lambert for Zara. Itu Harry Lambert ini adalah salah satu kreator yang bagaimana menghadirkan koleksi unik dan memperluas daya tarik ke audiensnya. Lalu juga penyebaran campaign secara digital melalui platform global, di mana Zara itu menggunakan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan juga website officialnya. Oke, lalu Uniqlo InScope, di mana campaign-nya yaitu Uniqlo tuh memiliki beberapa aktivitas atau program seperti ada 4. Yang pertama tuh ada repair, yaitu memperbaiki kerusakan pakaian agar bisa dipakai lebih lama, di mana konsumen yang memiliki pakaian Uniqlo yang sudah rusak, beberapa ada kerusakan sedikit lah gitu, itu akan bisa dapat diperbaiki dengan pergi ke store Uniqlo. Lalu juga bisa di remake, yaitu ubah pakaian menjadi barang baru. Istilahnya kita bisa menambahkan bordir untuk lebih mempercantik bajunya gitu. Lalu juga bisa ketiga tuh ada reuse, di mana tuh kita bisa mensumbangkan pakaian kita yang masih layak dipakai ke Uniqlo dan itu akan disumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Lalu juga dapat yang keempat itu di recycle, di mana pakaian yang memang sudah tidak layak dipakai itu bisa di recycle berulang oleh Uniqlo menjadi bahan pakaian seperti bahan insulasi. Lalu fokus utama dari program ini yaitu untuk memperpanjang usia pakaian lewat prinsipnya, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, dengan pengumpulan pakaian bekas di toko untuk didaur ulang atau dijadikan bahan insulasi. Lalu di Uniqlo InScope ini tuh ada ketentuan untuk pelanggannya. Yang pertama tuh hasil layanan. Nah, hasil perbaikan itu bisa berbeda tergantung bahan dan kondisinya. Tidak ada pengembalian dananya. Lalu juga warna benang tuh bisa dicocokkan dengan warnanya. Lalu juga pengembalian barang. Nah, tanggal pengembalian diinformasikan saat penyerahan. Pada barang tuh harus diambil maksimal 1 bulan setelah ditentukan.
wajib membawa tanda terimanya juga. Lalu juga pengembalian penukaran kompensasi itu tidak bisa menerima pengembalian penukaran untuk barang yang sudah di-repair atau remake. Nah, tapi jika ada masalah dalam 7 hari itu setelah pengembalian dan tanda terima itu masih ada tuh masih bisa. Nah, lalu kita masuk ke out of scope. Out of scope ini tuh kebalikan dari in scope. Out of scope itu tuh mengacu pada pekerjaan atau aktivitas yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek. Itu menentukan apa sih yang tidak termasuk membantu mencegah scope creep atau meluasnya proyek tanpa terkendali gitu. Jadi tidak terkendali itu apa sih gitu. Oke. Jadi kita masuk ke Zara's out of scope. Di mana salah satu campaign yang menjadi out of scope dari Zara itu adalah Jacket Campaign by Zara pada tanggal 7 Desember 2023. Di mana ini adalah salah satu juga campaign dari Seasonal Fashion Campaign yang dimana sangat kontroversial untuk Zara. Di mana ini tuh ini tuh sangat sensitif terhadap konteks sosial dan juga politik global. Gimana kenapa tadi saya sebut kontroversial? Karena ini bisa dilihat ya, fotonya di sini, modelnya itu lagi membawa patung. Ini tahu sih, ini untuk kayak style gitu ya, konsepnya gitu. Tapi ini tuh sangat sensitif karena visual campaign-nya tuh dikritik, dianggap tuh menyerupai korban konflik Gaza yang dimana tuh pada tahun-tahun segitu tuh lagi booming banget konflik Gaza. Nah, dengan adanya ini, visual campaign-nya ini tuh menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap konteks sosial dan politik global yang dilakukan oleh Zara gitu. Nah, sehingga ini sangat kontroversi kan. Lalu juga respon terhadap kritiknya kurang tepat nih si Zara, di mana tuh Zara tuh menghapus gambar dan juga beri klarifikasi tapi tidak mengakui kesalahan atau nggak say sorry gitu. Lalu juga inklusivitas tuh tidak konsisten, di mana campaign di awal kan sangat membawa badirnya kan inklusivitas gitu, tapi dengan ada campaign itu tuh jadi apa ya? Jadi istilahnya tuh Zara kok nggak konsisten sama apa yang mereka sebutkan gitu. Lalu juga proses reviewnya tuh lemah, di mana kurangnya evaluasi internal yang ketat, sehingga kok campaign yang sangat sensitif ini tuh lolos dari pendeteksinya gitu. Lalu juga krisis PR atau public relation yang kurang efektif, di mana tuh Zara tidak menunjukkan empati dalam tanggapannya, sehingga yang memperburuk persepsi orang ke Zara. Nah, lalu out of scope dari Uniqlo sendiri, dalam campaign Uniqlo ini, layanan untuk produk non-Uniqlo, dalam artinya tuh layanan Uniqlo ini tidak hanya tersedia untuk produk Uniqlo saja, di luar Uniqlo tuh tidak diterima. Lalu layanan terbatas pada menu tertentu, dalam artian tuh layanannya cuma aja ada prepare, remake, dan remake bordir, remake, dan juga recycle gitu. Jadi di luar itu tidak akan dilayani. Lalu juga layanan untuk produk kolaborasi tertentu, di mana beberapa produk dari hasil kolaborasi dengan desainer itu tidak memenuhi syarat layanan Uniqlo itu sendiri. Lalu juga layanan di beberapa Uniqlo store itu tuh khususnya di Indonesia tuh tidak ada di seluruh store gitu, baru ada di Grand Indonesia dan Senayan City. Tapi mungkin nanti next Uniqlo tuh akan buka di cabang atau store baru. Lalu juga ada pengembalian atau penukaran setelah layanan, di mana barang yang sudah diperbaiki tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Nah, jika ada masalah dalam 7 hari, bisa diajukan perbaikan ulangnya lagi, ketika ada tanda terimanya. Oke, kita masuk ke urgency atau desired completion date. Di mana urgency itu mengacu pada tingkat prioritas atau suatu tugas atau proyek berdasarkan kebutuhan dan penyelesaian segeranya. Sedangkan completion date itu adalah kapan sih proyek itu tuh ditetapkan untuk menyelesaikan, kapan tanggal ditetapkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Gitu. Oke, kita masuk ke Zara urgency dan juga desired completion date. Di mana urgency dari campaign-nya Zara itu bertujuan untuk memperkuat posisi Zara di pasar global dengan menunjukkan nilai individualitas, inklusivitas, dan juga ekspresi dirinya. Sehingga dengan adanya beberapa campaign dalam Seasonal Fashion Campaign ini tuh diharapkan dapat memulihkan citra Zara setelah pasca kontroversi The Jacket Campaign-nya dan juga membangun kembali kepercayaan konsumennya. Lalu juga desired completion date dari campaign-nya itu berlangsung dari November 2023 sampai Oktober 2024, mencakup
beberapa campaign ini, Zara Women SS23, Harry Lambert for Zara, dan sebagainya. Kemudian Uniqlo Urgency dan Desired Completion Date, di mana urgensi proyek Uniqlo itu terletak pada meningkatnya limbah tekstil global dan juga kebutuhan mendesak akan solusi fashion yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Uniqlo merespon dengan program daur ulang pakaian bekasnya agar dapat menjadi langkah konkret menghadapi krisis lingkungan dan menjawab kesadaran konsumen yang semakin tinggi. Nah, completion date-nya ini apa sih? Kapan desired completion date-nya dari Uniqlo? Nah, campaign yang dijalankan Uniqlo atau Uniqlo ini tuh tidak ada patokan tanggal selesainya tuh kapan, sehingga Uniqlo tuh berharap campaign-nya itu dapat terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu masuk ke internal. Internal itu ada proyek yang dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan proses efisiensi atau kapabilitas internal tanpa keterlibatan langsung dari klien atau pihak eksternal. Contohnya itu seperti pelatihan karyawan, pengembangan sistem internalnya, dan intinya itu semua berkaitan dalam internal perusahaan tersebut. Kita masuk ke Zara's internal. Nah, di mana Zara itu tuh melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana Zara tuh memprioritaskan pelatihan lewat platform train, seperti masuk pelatihan etikanya, keberagamannya, bahasa, serta program praktis Zara Campus. Lalu juga pengembangan karir internalnya, seperti Inditex tuh salah satu perusahaan yang menaungi Zara, maksudnya perusahaan yang menaungi Zara, itu tuh mendorong promosi internal lewat program internal dan juga Inditex Go. Yang dimana tuh membuka peluang karir dan pengembangan bagi karyawan toko menuju posisi manajerial dan strategis. Lalu juga ada keberlanjutan dan inovasi. Di mana Zara itu mengintegrasikan keberlanjutan lewat program seperti Boost Your Power kepada stafnya. Dan juga teknologi untuk efisiensi. Di mana Zara tuh menggunakan teknologi seperti RFID, di mana seperti yang sebelumnya kita belajar di PSSI, RFID itu adalah Radio Frequency Identification, di mana dia adalah teknologi untuk mengidentifikasi dan juga melacak objek atau inventory secara otomatis menggunakan gelombang radio. Lalu juga ada sistem informasi terpadu untuk respon cepat terhadap tren pasar. Lalu yang terakhir itu adalah kesejahteraan karyawan, di mana Zara itu fokus pada keseimbangan hidup dan juga kerja dari karyawannya. Seperti ada yang melalui cuti, lalu ada pemberian layanan perawatan, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke Uniqlo internal, di mana yang pertama itu R&D atau penelitian dan pengembangan, di mana Uniqlo ini tuh melakukan pengembangan desain, bahan, dan juga teknologi pakaian seperti heat tech dan juga airism. Heat tech itu seperti bahan pakaian yang menyerap panas tubuh, dan kalau airism itu adalah bahan pakaian yang dapat menyerap keringat dengan cepat. Lalu juga ada bekerja sama dengan desainer ternama. Lalu juga ada kedua itu produksi dan manufaktur, di mana Uniqlo itu mengelola proses produksi end-to-end lewat model SPA untuk mengontrol kualitas dan efisiensi. Nah, kalau di sini tuh intinya Uniqlo tuh bukan hanya menjual produk barang pakaiannya saja, tapi Uniqlo itu tuh ada di setiap stepnya, mulai dari mendesain, memilih bahan, memproduksi, dan juga mengontrol kualitasnya sendiri hingga produk atau pakaiannya itu di tangan konsumen. Lalu ketiga itu distribusi dan logistik, di mana Uniqlo itu menjamin pengiriman produk cepat dan juga mendukung rotasi stoknya efisien secara global. Lalu juga ada penjualan dan operasi toko, di mana itu mengatur operasional toko, pelatihan staf, dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Contoh nyatanya itu kami rasakan, kelompok 6 rasakan, di mana saat kemarin kita ingin mewawancarai salah satu staf dari Uniqlo itu, saat kami ingin memvideo itu tidak boleh ternyata ada SOP-nya sendiri, tidak boleh bekerja di luar kerjaannya lah istilahnya gitu, sehingga kita tidak ada bukti dalam videonya, lalu tidak ada bukti untuk voice note ataupun foto pun itu diam-diam, tapi itu sebagai bukti ya, dan ya si staff itu tuh tidak boleh bekerja selain pekerjaannya saat mereka masih dalam waktu kerjanya atau menggunakan lanyard kerjanya di Uniqlo.
Lalu kelima itu pemasaran dan komunikasi, di mana membangun citra brand mereka melalui strategi pemasaran globalnya. Uniqlo itu sudah mengglobal ya, ada di mana-mana, dan juga campaign iklannya. Lalu yang keenam itu SDM, sumber daya manusianya, di mana Uniqlo mengelola rekrutmen, pelatihan, karir, dan kesejahteraan karyawannya dalam budaya inklusif. Lalu ketujuh ada keuangan dan akuntansi, di mana Uniqlo itu menyediakan analisis dan pelaporan keuangan untuk mendukung keputusan pengambilan strategis yang akan dilanjutkan atau dilalui oleh si Uniqlo ini. Lalu ke-8 itu teknologi informasi atau TI, di mana Uniqlo itu tentu mengelola sistem teknologinya, sistem digitalnya, lalu ada e-commerce-nya juga, karena kan Uniqlo memiliki aplikasi tersendiri, website juga, dan juga untuk keamanan data perusahaannya sendiri. Lalu yang kesembilan itu ada kepatuhan dan etika bisnis, di mana Uniqlo itu menjamin seluruh operasinya sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan juga etika bisnis yang ada. Dan yang terakhir, itu adalah untuk sustainability dan tanggung jawab sosial, di mana Uniqlo itu menjalankan program keberlanjutan atau sustainability project seperti daur ulang pakaian dan pengurangan emisi, yang dimana kelompok 6 yaitu kelompok kami mengangkat salah satu campaign atau proyeknya si Uniqlo yaitu Reuniqlo untuk daur ulang pakaian dan pengurangan emisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya membahas mengenai eksternal. Eksternal merujuk pada hal-hal di luar sistem atau organisasi yang berinteraksi atau memengaruhi sistem-sistem tersebut, seperti pengguna eksternal, bisa pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga, sistem eksternal seperti aplikasi atau layanan lain yang berintegrasi, dan kebutuhan eksternal seperti peraturan standar dan persyaratan dari luar organisasi. Nah, bagaimana sih Zara itu menerapkan eksternalnya? Zara itu menerapkan sistem strategi just in time dalam rantai pasoknya, yang memungkinkan produksi dan distribusi produk dilakukan dengan sangat cepat dan efisien. Nah, dengan strategi just in time ini, Zara itu dapat memperbarui koleksi produknya itu secara terus-menerus. Bahkan bisa dalam 2 kali seminggu, toko-tokonya itu sudah menerima produk baru sesuai dengan pesanan dari manajer toko. Nah, hal itu membuat Zara menjadi sangat responsif terhadap perubahan pasar dan permintaan konsumen, sehingga produk yang kurang diminati itu juga bisa cepat diganti oleh produk-produk baru atau produk-produk yang lebih sesuai dengan konsumen. Nah, selain strategi just in time, Zara itu juga menggunakan teknologi RFID untuk manajemen inventaris. Nah, Zara menggunakan RFID itu untuk memantau stok barang secara real time. Jadi di setiap item pakaian di Zara itu menggunakan tag RFID yang berisi informasi tentang produk tersebut, mulai dari ukuran, warna, dan lokasi penyimpanan. Nah, ketika produk tersebut sudah melewati titik pemindaian di gudang, toko, atau juga pusat distribusi, data itu tuh langsung terupdate secara real time dalam sistem manajemen inventaris di Zara. Nah, hal ini tuh memungkinkan Zara merespon perubahan dan permintaan konsumen dengan cepat dan akurat, sehingga mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Nah, bagaimana Uniqlo menerapkan eksternalnya? Yang pertama itu adalah perubahan preferensi konsumen. Nah, ini adalah implementasi dari perubahan preferensi konsumen. Yang pertama itu adalah platform omnichannel terintegrasi. Uniqlo menggabungkan toko fisik dengan platform digital seperti website e-commerce dan aplikasi mobile, sehingga konsumen itu dapat berbelanja secara online dan juga bisa mengecek ketersediaan produk toko fisik atau di websitenya, bahkan juga bisa memilih opsi pengambilan di toko atau click and collect. Yang kedua itu adalah sistem CRM dan data analytics. Uniqlo menerapkan CRM dan data analytics ini untuk menganalisis data pelanggan dari berbagai saluran untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal atau sesuai dengan preferensi atau riwayat pembelian konsumen. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan yang mulus. Nah, Uniqlo itu juga mengintegrasikan berbagai layanan seperti pembayaran, pelacakan pesanan, dan layanan purna jual. Layanan purna jual itu kayak layanan setelah terjadinya transaksi yang mudah diakses melalui aplikasi dan website. Nah, hal ini tuh memastikan pelanggan mendapatkan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan konsisten baik saat berbelanja di online maupun di toko fisik. Yang kedua, Uniqlo juga memanfaatkan teknologi digital dalam penerapan eksternalnya nih. Yang pertama, ada RFID untuk manajemen inventaris. Uniqlo menggunakan teknologi RFID yang dipasang pada label produk seperti yang dilakukan oleh Zara. RFID itu memungkinkan pelacakan barang secara otomatis dan real time.
tanpa perlu pengecekan manual satu-satu. Kedua adalah Uniqlo juga menggunakan big data dan AI untuk memprediksi tren. Uniqlo mengumpulkan dan menganalisis data penjualan dari berbagai toko di seluruh dunia yang menggunakan teknologi big data. Nah, data ini tuh mencakup informasi tentang produk apa yang paling laku, terus kapan waktu puncak pembeliannya, serta tren warna atau model yang saat ini diminati oleh masyarakat. Yang kemudian, AI memproses data tersebut untuk membuat prediksi tren dan pemerintahan produk di masa depan. Tapi nggak cuma itu, AI itu juga membantu menentukan berapa banyak stok yang harus diproduksi dan di mana produk tersebut harus didistribusikan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada otomisasi rantai pasok. Nah, teknologi digital yang digunakan oleh Uniqlo juga mengotomisasi proses dalam rantai pasok, mulai dari produksi, pengiriman, hingga penempatan produk di toko. Nah, sistem ini tuh memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan efisien antar bagian produksi dengan distribusi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Primary Business Process Change. Primary Business Process Change ini mengacu pada transformasi mendasar terhadap proses inti dalam suatu organisasi yang secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan nilai utama perusahaan. Nah, perubahan ini tuh mencakup perombakan total terhadap cara kerja, alur proses, dan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Nah, bagaimana Zara menerapkan primary business process ini? Zara menerapkan fast fashion dalam hal ini. Nah, bagaimana pengimplementasikan fast fashion dalam Zara? Yang pertama itu adalah respon cepat berbasis data. Dalam fast fashion ini, Zara itu mampu merespon tren fashion dengan sangat amat cepat berkat pemanfaatan data penjualan harian, feedback pelanggan, serta pemantauan tren dari sosial media dan fashion blog. Informasi ini digunakan untuk menyesuaikan desain secara real time agar selalu relevan dengan permintaan pasar. Yang kedua, kolaborasi cepat antara desain dan produksi. Tim desainnya bekerja secara langsung dengan tim bisnis dan produksi untuk menerjemahkan tren menjadi produk siap dijual dalam hitungan hari. Nah, proses yang terintegrasi ini tuh memungkinkan Zara meluncurkan koleksi baru ke toko lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, berbeda dengan Zara yang menerapkan fast fashion, Uniqlo menerapkan slow fashion. Nah, bagaimana penerapan slow fashion dalam Uniqlo ini? Yang pertama itu adalah fokus pada kualitas dan daya tahan. Uniqlo mengutamakan pakaian basic atau pakaian dasar yang berkualitas tinggi, serta produk yang dirancang itu juga tahan lama, jadi bukan hanya untuk satu musim doang. Yang kedua itu adalah Uniqlo mengedukasi konsumen. Uniqlo mengajak konsumen itu untuk lebih menghargai kualitas dibandingkan mengikuti tren sesaat. Serta Uniqlo itu juga menumbuhkan kesadaran bahwa pakaian itu tidak harus cepat terganti. Yang ketiga, loyalitas dalam konsistensi. Uniqlo itu juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Jadi konsumen itu juga merasa puas dengan produk yang awet dan nyaman. Sehingga konsumen cenderung lebih setia membeli produk Uniqlo dibandingkan mencari produk-produk yang selalu baru tetapi cepat rusak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai graphical representation. Graphical representation adalah cara menyajikan data atau informasi dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, peta, atau gambar. Nah, tujuan dari graphical representation ini adalah untuk memudahkan pemahaman dan analisis data secara cepat dan efektif dibandingkan dengan menggunakan teks atau angka saja. Nah, bagaimana Zara menerapkan graphical representation-nya? Zara itu dikenal sebagai merek fashion global yang sangat responsif terhadap tren dan estetika visual. Nah, salah satu pendekatan visual yang digunakan Zara dalam mengembangkan ide desain adalah dengan menggunakan mood board dan presentasi visual. Nah, mood board ini tuh berisi kumpulan gambar, warna, tema, dan gaya yang menggambarkan ide atau konsep desain yang akan diterapkan. Nah, pendekatan ini itu membantu tim desain dan visual merchandising Zara menyampaikan visi kreatif mereka secara jelas dan konsisten. Nah, meskipun tidak selalu didokumentasikan secara formal dalam dokumen teknis seperti di dalam business requirements dokumen, tetapi penggunaan mood board itu sangat umum dalam dunia desain kreatif dan menjadi bagian integral dalam proses visuali konsep. Nah, Uniqlo menerapkan graphical representation ini dengan menggunakan layanan
atau dengan mengembangkan sistem layanan UTMI, yang dimana sebuah program kustomisasi kaos yang memungkinkan pelanggan itu bisa mendesain sendiri produk mereka secara digital dan interaktif. Nah, bagaimana pengimplementasikan graphical representation dalam layanan UTMI ini? Yang pertama itu adalah wireframe. Wireframe adalah kerangka visual dari antar muka pengguna atau user interface. Nah, dalam konteks UTMI ini, wireframe itu digunakan untuk menggambarkan tampilan halaman-halaman aplikasi, seperti halaman desain kaos, halaman unggah gambar, dan halaman checkout. Yang kedua ada use case diagram. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem. Nah, untuk konteks UTMI ini, use case diagram itu mencakup aktivitas seperti memilih template, menggugah desain, atau menyesuaikan tampilan kaos, hingga sampai proses pembayaran. Nah, yang ketiga, Uniqlo itu juga menggunakan flowchart dalam layanan UTME-nya. Flowchart itu menggambarkan alur proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, dalam UTME ini bisa mencakup alur mulai dari saat pengguna itu membuka aplikasi, membuka desain, setelah itu menyelesaikan desain, melakukan pembayaran, mencetak kaos, hingga pengambilan produk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai performance requirements. Performance requirements ini merujuk pada spesifikasi yang menetapkan tingkat kinerja minimum yang harus dicapai oleh suatu sistem, produk, atau proses untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Nah, persyaratan ini seringkali bersifat kuantitatif dan mencakup aspek-aspek seperti waktu respons, kapasitas, efisiensi sumber daya, dan keandalan. Nah, dalam performance requirement Zara itu menggunakan teknologi RFID-nya. Nah, bagaimana implementasinya? Yang pertama itu adalah pelacakan inventaris secara real-time. Teknologi RFID ini memungkinkan Zara memantau posisi dan jumlah barang secara langsung di seluruh toko dan gudang. Yang kedua adalah peningkatan akurasi data stok. Nah, dengan penggunaan RFID ini, akurasi data inventaris juga sangat meningkat secara signifikan dibandingkan jika menggunakan metode konvensional atau seperti barcode. Yang ketiga adalah proses restocking yang lebih cepat dan efisien. Nah, karena sistem RFID ini mempercepat proses audit dan identifikasi stok yang menipis, staf toko itu dapat lebih cepat mengetahui item mana aja yang habis atau item mana aja yang perlu diisi ulang. Nah, ini tuh mempercepat waktu restocking di rak toko dan juga dapat memastikan produk yang dicari oleh pelanggan itu selalu tersedia. Nah, bagaimana dengan Uniqlo menerapkan performance requirements ini? Nah, Uniqlo itu menerapkan pengiriman dari gudang ke toko dalam 1 hari. Nah, pengiriman dalam gudang ke toko 1 hari ini memiliki beberapa langkah strategis. Yang pertama itu adalah optimalisasi proses logistik, yang dimana Uniqlo itu mengoptimalkan seluruh proses logistik mulai dari penerimaan barang di gudang, penyimpanan, hingga pengiriman ke toko. Nah, proses itu didukung oleh sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi dan efisien, sehingga pengiriman bisa dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Yang kedua adalah penggunaan teknologi robotik di gudang Ariake. Nah, gudang Ariake di Tokyo ini merupakan pusat distribusi modern yang menggunakan teknologi robotik canggih untuk mengotomisasi berbagai proses seperti penyimpanan, pengambilan, dan pengepakan barang. Nah, penggunaan robot ini membawa banyak banget keuntungan, terutamanya itu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional gudang, sehingga waktu pengiriman ke toko itu juga bisa dipangkas menjadi 1 hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interface requirements. Nah, interface requirements ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan bagaimana sih sebuah sistem itu saling berinteraksi atau terhubung dengan sistem lain, seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan basis data. Nah, bagaimana sih Zara menerapkan interface requirements-nya? Yang pertama adalah integrasi sistem real-time melalui RESTful API. Nah, apa itu RESTful API? RESTful API itu adalah metode komunikasi yang berjalan di atas protokol HTTP dan memungkinkan sistem yang berbeda itu saling bertukar data secara efisien dan secara terstruktur. Nah, Zara menggunakan RESTful API itu untuk menghubungkan sistem manajemen inventory, POS, e-commerce, dan CRM yang dapat saling terhubung dan memperbarui data secara otomatis saat terjadinya transaksi atau perubahan data secara real time. Nah, contohnya itu bila ada pembelian di toko fisik melalui point of sales atau POS, data stok itu langsung diperbarui di sistem inventory dan juga di platform e-commerce secara real time.
Yang kedua adalah penggunaan format data JSON dan XML. Nah, apa itu data JSON dan data XML? Nah, JSON itu adalah format pertukaran data yang ringan, sederhana, dan mudah yang bisa dibaca oleh manusia maupun mesin. JSON itu banyak digunakan dalam aplikasi website modern dan API karena formatnya itu lebih ringkas dan mudah diproses. Selain itu, JSON itu juga lebih cepat dalam penerimaan dan penguraian data karena ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan XML. Nah, dalam Zara, JSON itu digunakan sebagai format utama karena ringan dan mudah dibaca. Lalu juga ideal untuk aplikasi modern. Nah, sementara itu XML adalah bahasa markah yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur dan hierarkis seperti pohon. Nah, XML itu mendukung tipe data yang lebih kompleks dan dapat digunakan untuk menyimpan data dengan struktur yang lebih rinci. Nah, di dalam Zara, XML itu masih digunakan dalam integrasi dengan sistem eksternal atau lama, seperti layanan logistik atau perbankan yang masih menggunakan XML. Nah, bagaimana dengan Uniqlo? Uniqlo itu mengintegrasikan e-commerce dengan pembayaran Indonesia. Nah, implementasinya adalah yang pertama, integrasi penuh antara e-commerce dan sistem internal Uniqlo. Nah, situs web resmi Uniqlo itu terhubung langsung dengan sistem manajemen inventaris dan distribusi pusat. Nah, hal itu memungkinkan data produk, stok, dan pesanan itu selalu sinkron antara toko online dengan toko fisik secara real time, serta juga bisa mengurangi resiko kehabisan stok dan meningkatkan efisiensi pemrosesan pesanan. Yang kedua adalah dukungan beragam metode pembayaran dan COD. Uniqlo menyediakan berbagai metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal, termasuk COD, transfer bank, dan kartu kredit. Nah, hal ini dilakukan melalui integrasi dengan gateway pembayaran seperti Medtrans dan Doku, yang memungkinkan proses transaksi berjalan lancar dan aman. Yang ketiga adalah integrasi dengan layanan logistik eksternal. Sistem Uniqlo juga terhubung dengan penyedia logistik seperti JNE dan Si Cepat. Nah, ini tuh memungkinkan proses pengirimannya itu berjalan secara otomatis dan efisien, serta juga mendukung fitur penting seperti pelacakan pengiriman dan pengambilan barang yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan e-commerce untuk Uniqlo. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai operational sustainability. Nah, apa sih operational sustainability itu? Operational sustainability adalah kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan operasi bisnis secara berkelanjutan dalam jangka panjang sambil menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana Zara itu menerapkan operational sustainability-nya? Zara itu menciptakan Join Life yang dimana bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan. Nah, bagaimana implementasi Zara atau bagaimana implementasi Join Life Zara tersebut? Yang pertama itu adalah penggunaan bahan baku berkelanjutan dalam produksi. Zara menggunakan bahan katun seperti organik dan polister daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi tekstil. Nah, ini tuh mengurangi ketergantungan pada bahan baku konvensional yang boros air dan energi, serta berkontribusi pada pengurangan limbah dan emisi karbon. Yang kedua ada efisiensi energi dan air di fasilitas produksi. Zara menerapkan teknologi hemat air dan energi di pabrik-pabriknya. Misalkan pada saat pewarnaan dan pencucian kain dilakukan dengan sistem yang menghemat air dan energi. Yang ketiga adalah sistem logistik dan toko ramah lingkungan. Zara mengoptimalkan rantai pasok dan distribusinya untuk mengurangi emisi, serta membangun toko ramah lingkungan yang menggunakan energi terbarukan dan sistem pencahayaan hemat energi. Bagaimana dengan Uniqlo? Uniqlo juga sama dengan Zara yang menciptakan Join Life. Uniqlo juga menciptakan yang namanya Reuniqlo. Reuniqlo adalah program daur ulang dan penggunaan kembali pakaian Uniqlo. Nah, apa aja sih komponen dari Uniqlo ini? Yang pertama adalah repair. Uniqlo menyediakan layanan jahit ulang, tambal, dan atau ganti bagian rusak seperti resleting dan kancing untuk produk Uniqlo. Nah, hal itu memperpanjang umur pakaian dan mengurangi kebutuhan beli baru. Yang kedua, ada reuse. Pakaian yang tidak terpakai bisa disumbangkan melalui ke kotak Reuniqlo. Pakaian layak akan disumbangkan kembali ke masyarakat atau dapat diubah menjadi produk baru. Yang ketiga adalah remake. Uniqlo juga menawarkan layanan remake, yaitu mengubah desain pakaian lama menjadi bentuk baru yang lebih trendy atau personal.
Oke, di sini ada selanjutnya resource requirement. Resource requirement atau RR adalah semua kebutuhan sumber daya yang diperlukan agar sistem informasi atau proses bisnis dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Resource requirement atau kebutuhan sumber daya merupakan seluruh jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk menyukseskan suatu proyek atau operasional bisnis, baik dalam bentuk fisik, manusia, teknologi, maupun finansial. Kebutuhan ini mencakup tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu, peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan, perangkat lunak dan perangkat keras teknologi informasi, hingga anggaran dana untuk membiayai keseluruhan proses. Menentukan kebutuhan sumber daya secara tepat sangat penting agar proyek berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan karena kekurangan atau salah alokasi sumber daya. Nah, di sini ada resource requirement dari Zara dan Uniqlo. Perlu diingat lagi, resource requirement juga harus memperhitungkan waktu dan ketersediaan sumber daya. Nah, di sini Zara resource requirement ada beberapa, yaitu Zara menerapkan strategi integrasi vertikal di mana mereka mengelola hampir seluruh rantai nilai mulai dari desain, manufaktur, distribusi hingga retail. Sistem informasi yang terintegrasi ini memungkinkan kontrol penuh terhadap setiap sumber daya, termasuk yaitu manusia. Zara melatih stafnya untuk mampu memahami perubahan tren secara cepat. Dalam teknologi, Zara menggunakan RFID di semua toko untuk pelacakan inventaris secara real-time. Fasilitas fisik, mereka memiliki gudang otomatis di Spanyol dan pusat distribusi yang efisien. Sistem informasi, ERP, dan SCM digunakan untuk merencanakan produksi dan distribusi dalam hitungan hari. Dalam finansial, dana fleksibel untuk bahan baku dan ekspansi serta keberlanjutan. Lalu di sini ada Uniqlo Resource Requirement. Di sini, Uniqlo Resource Requirement, yaitu yang di bawah Fast Retailing, menggunakan pendekatan Total Control of Production. Ini melibatkan pengelolaan rantai pasokan dari hulu ke hilir, termasuk kemitraan dengan pasokan atau Factories of the Future yang memberi dukungan teknologi dan finansial untuk pengurangan emisi dan efisiensi energi, teknologi AI dan data analytics untuk perencanaan produksi berdasarkan prediksi tren pasar, serta sumber daya manusia yang dilatih untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi produk. Serta finansial, di sini Uniqlo Resource Requirement juga menggunakan investasi teknologi, bahan berkelanjutan, dan juga program sosial lingkungan. Oke, next. Di sini ada security requirements. Security requirements atau persyaratan keamanan adalah spesifikasi yang memastikan sistem data dan proses bisnis dilindungi dari ancaman internal maupun eksternal seperti peretasan, kebocoran data, dan akses tidak sah. Security requirements atau persyaratan keamanan merujuk pada kebutuhan dan standar yang harus dipenuhi untuk melindungi sistem, data, dan proses operasional suatu organisasi dari ancaman internal maupun eksternal. Selain aspek teknis, security requirements juga melibatkan kebijakan dan prosedur organisasi seperti pelatihan karyawan, terkait keamanan cyber, audit berkala, serta pemenuhan regulasi dan standar internasional seperti ICO atau IEC 27001, GDPR, atau kebijakan lokal yang relevan. Penerapan security requirements yang kuat tidak hanya mencegah pencurian atau kerusakan data, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era digital yang semakin kompleks dan penuh risiko, pengelolaan keamanan informasi menjadi bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan dan pengelolaan risiko perusahaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang berbeda antara Zara dan Uniqlo dalam hal security requirement. Di sini Zara melindungi sistem bisnisnya dengan berbagai mekanisme keamanan. Ada dari compliance PCI DSS yang digunakan untuk mengamankan transaksi pelanggan, enkripsi data yang digunakan dalam sistem POS dan transaksi online, RFID Secure Network yang menghindari duplikasi dan pencurian data inventaris, keamanan informasi pegawai yang diterapkan lewat pelatihan dan sistem otoritas berlapis. Zara memiliki kebutuhan keamanan yang sangat penting untuk melindungi data pelanggan, informasi bisnis, serta sistem operasional yang terhubung secara global. Salah satu persyaratan utama adalah menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan, termasuk data pembayaran dan riwayat pembelian, melalui penerapan enkripsi data end-to-end pada sistem transaksi online maupun offline. Nah, di sini kalau Uniqlo Security Requirements memiliki kebijakan perlindungan data pribadi yang ketat, yaitu menggunakan beberapa, yaitu TLS encryption yang digunakan untuk melindungi komunikasi pengguna, data akses kontrol yang hanya personal berwenang yang bisa mengakses sistem internal, lalu ada audit dan penilaian keamanan berkala yang dilakukan untuk menjaga integritas data pelanggan dan sistem IT. Uniqlo menempatkan keamanan data dan sistem sebagai prioritas utama untuk menjaga integritas bisnis dan kepercayaan pelanggan di pasar global. Salah satu persyaratan keamanan yang penting adalah perlindungan data pribadi pelanggan, termasuk informasi pembayaran, data transaksi, dan preferensi belanja. Melalui enkripsi yang kuat, baik saat penyimpanan maupun transmisi data, Uniqlo dapat menjaga kerahasiaan pelanggan dengan security requirements yang mereka punya. Oke, di sini ada availability requirements. Availability requirements atau persyaratan ketersediaan merujuk pada kebutuhan agar sistem atau layanan tetap dapat digunakan sesuai waktu yang dijanjikan atau diharapkan oleh pengguna. Availability requirements atau persyaratan ketersediaan adalah kebutuhan yang mengatur agar sistem, layanan, dan data suatu organisasi selalu dapat diakses dan berfungsi dengan baik kapanpun dibutuhkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Nah, di sini dapat dijelaskan
melalui perbedaan antara Zara dan Uniqlo availability requirements. Di sini Zara memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan produk dan kecepatan restocking. Di sini siklus produksi dari Zara 2 minggu yang menjadikan Zara sebagai pelopor fast fashion. Supply chain terintegrasi milik Zara menjamin produk baru tiba 2 kali seminggu di toko. Dan inventory visibility yang membuat Zara atau pelanggan Zara dapat mengecek stok langsung dari aplikasi atau website sehingga pelanggan dapat lebih mudah dan tidak perlu repot datang ke offline store. Sedangkan Uniqlo di sini dalam availability requirements-nya mengembangkan sistem informasi pelanggan berbasis lokasi, yaitu Find Stock in Store feature atau yang memungkinkan pelanggan mencari stok produk di toko terdekat. Jadi pelanggan perlu mengecek dulu di toko terdekat nih ada produk apa aja sih yang tersedia sehingga pelanggan dapat dengan mudah ketika ingin membeli produk tersebut. Distribution center yang modern membuat Uniqlo menjamin replenishment toko dalam waktu yang singkat. Omnichannel retailing atau produk bisa dipesan online dan diambil di toko. Hal ini membuat pelanggan dapat lebih mudah memesan produk terlebih dahulu lalu mengambilnya di offline store milik Uniqlo. Oke, di sini next-nya ada legal requirement. Legal requirement atau persyaratan hukum adalah peraturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh suatu bisnis atau sistem. Kegagalan mematuhi hukum dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, atau penutupan bisnis. Legal requirements atau persyaratan hukum juga merupakan ketentuan, regulasi, dan standar yang harus dipatuhi oleh suatu organisasi atau proyek agar operasionalnya atau operasional sahnya secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah operasionalnya. Nah, di sini dalam praktiknya, legal requirements harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek atau bisnis. Organisasi harus selalu memperbarui diri dengan regulasi terbaru yang relevan dengan industrinya, seperti GDPR untuk perlindungan data di Eropa, UU Perlindungan Konsumen atau standar ICO terkait keamanan dan kualitas. Penerapan kebijakan internal, pelatihan karyawan tentang kepatuhan hukum, serta audit rutin menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, legal requirements menjadi fondasi yang penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Nah, di sini ada Zara Legal Requirements. Sebagai bagian dari Inditex, Zara mematuhi berbagai peraturan hukum, yaitu GDPR Compliance untuk perlindungan data pelanggan di Eropa, audit berkala oleh regulator yang menjaga kepatuhan pada hukum tenaga kerja, lingkungan, dan hak konsumen. Yang ketiga ada etika rantai pasok, bekerja sama hanya dengan vendor yang mematuhi hukum lokal. Sehingga Zara tidak akan terjerat dalam masalah hukum, karena mereka sudah mematuhi semua hal yang ada dalam legal requirements. Bahkan sampai penggunaan vendor yang harus mematuhi hukum lokal. Lalu di sini ada Uniqlo Legal Requirements. Atau bisa kita sebut Uniqlo ini fast retailing. Di sini walaupun fast retailing, Uniqlo memastikan kepatuhan hukum melalui Kode Etik Global Vendor yang mencakup standar upah minimum, keselamatan kerja, dan hak asasi manusia. Walaupun fast retailing, Uniqlo juga tetap menetapkan standar UMR atau standar upah minimum dan keselamatan kerja serta hak asasi manusia yang selalu dijaga. Yang kedua ada audit kepatuhan pabrik termasuk waktu kerja, keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblower untuk mendeteksi dini masalah hukum. Oke, ini next-nya ada Uniqlo as part of Fast Retailing Group. Nah, Uniqlo sebagai bagian dari Fast Retailing Group yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, beroperasi di berbagai negara dengan regulasi hukum yang beragam. Oleh karena itu, perusahaan ini wajib mematuhi berbagai persyaratan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah operasionalnya. Yang pertama, di sini ada perlindungan data pribadi. Uniqlo mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan dan karyawan. Untuk itu, perusahaan ini harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Uniqlo dikenakan denda sebesar 270.000 euro oleh Otoritas Perlindungan Data Spanyol karena kebocoran data pribadi 447 karyawan akibat pengiriman email yang tidak terenkripsi. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan. Uniqlo di sini harus mematuhi hukum ketenagakerjaan di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk peraturan mengenai UMR, jam kerja, dan hak-hak para pekerja. Yang ketiga ada regulasi pekerja atau regulasi lingkungan. Di sini Uniqlo selalu berkomitmen untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku di setiap wilayah operasionalnya. Perusahaan ini juga berpartisipasi dalam program-program seperti Proper di Indonesia untuk memastikan bahwa mitra produksinya memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum perdagangan. Sebagai perusahaan global, Uniqlo juga harus mematuhi hukum perdagangan internasional, termasuk peraturan mengenai tarif, kuota, dan bea cukai. Yang kelima ada hak kekayaan intelektual. Uniqlo juga harus melindungi desain dan merek dagangnya melalui hak kekayaan intelektual untuk mencegah pelanggaran dan memastikan keunikan produk mereka di pasar global. Yang keenam ada hukum konsumen. Perusahaan ini wajib juga mematuhi hukum perlindungan konsumen di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk peraturan mengenai pemasaran, penjualan, dan layanan penjual untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan yang terakhir, hukum kesehatan dan keselamatan. Uniqlo juga harus memastikan bahwa lingkungan kerja di toko dan fasilitas produksinya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh regulasi setempat untuk melindungi karyawan dan pelanggan. Dengan mematuhi berbagai persyaratan hukum ini, Uniqlo tidak hanya menghindari risiko hukum, tetapi juga membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika di mata konsumen dan mitra bisnis di seluruh dunia. Oke, next-nya di sini ada other requirement.
Ada requirement atau persyaratan lainnya mencakup berbagai kebutuhan tambahan yang tidak secara langsung termasuk dalam kategori fungsional, kinerja, keamanan, atau hukum. Namun, tetap sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek atau operasional bisnis. Persyaratan ini bisa berupa kebutuhan lingkungan kerja yang nyaman, kompatibilitas dengan teknologi atau sistem lain yang sudah ada, persyaratan pelatihan untuk penggunaan sistem, serta kebutuhan dokumentasi lengkap untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Oke, di sini ada beberapa hal tentang Zara ada requirement. Zara memiliki beberapa hal, yaitu integrasi sistem toko dan e-commerce. Pengalaman pelanggan harus konsisten dalam lintas kanal. Yang kedua, dokumentasi teknis lengkap yang mempermudah pengelolaan dan pengembangan sistem. Yang ketiga, pelatihan teknologi untuk karyawan agar adopsi sistem baru berjalan efisien. Lalu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, fokus pada bahan ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan yang diterapkan oleh Zara. Lalu ada fleksibilitas sistem IT. Di sini Zara harus adaptif terhadap perubahan tren dan permintaan pasar. Dukungan teknis 24/7. Operasi juga harus terus berjalan tanpa adanya gangguan, karena kalau ada gangguan pasti akan mengganggu sistem pengoperasian dari Zara tersebut. Kemampuan menangani transaksi tinggi, khususnya saat koleksi baru atau diskon besar. Karena jika Zara tidak dapat menangani suatu kasus ketika lagi ramai dalam diskon besar, hal itu bisa membuat pelanggannya kabur dan akan menurunkan revenue perusahaan. Lalu ada kesesuaian dengan budaya perusahaan agar implementasi sistem lebih diterima secara internal. Lalu ada kompatibilitas dengan sistem lama yang mempermudah transisi dan integrasi dalam pengoperasionalan dari Zara. Lalu ada pemeliharaan dan pengembangan sistem, prosedur terstruktur untuk pembaruan dan optimalisasi. Oh, di sini ada Uniqlo, ada requirements. Di sini Uniqlo menggunakan integrasi omnichannel, yaitu sinkronisasi toko fisik, aplikasi, dan platform online. Bisa dibilang kurang lebih seperti stok Opnam, namun lebih canggih. Lalu ada dokumentasi dan standarisasi proses. Hal ini menjamin konsistensi dan pemahaman antar tim sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman yang membuat berjalannya proses produksi terganggu. Lalu ada pelatihan dan pengembangan SDM yang fokusnya pada peningkatan keterampilan dan adaptasi teknologi. Lalu komitmen pada keberlanjutan termasuk bahan dan proses produksi yang bertanggung jawab. Fleksibilitas sistem IT. Sistem harus responsif terhadap perubahan besar. Dukungan teknis 24 jam yang membuat Uniqlo harus melakukan operasional bebas gangguan kapanpun. Lalu ada skalabilitas sistem tinggi yang mampu menangani lonjakan trafik dan transaksi besar. Lalu ada kesesuaian dengan budaya dan etika perusahaan agar sistem mudah diadopsi secara internal. Kemudian ada kompatibilitas dengan sistem lama yang memastikan transisi dari Uniqlo selalu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan peningkatan sistem berkelanjutan yang membuat sistem dari Uniqlo ini tetap optimal dan relevan. Oke, di sini ada business continuity planning. Oke. Pada bagian ini, kelompok kami akan memberikan penjelasan Business Continuity Planning atau BCP untuk Zara dan Uniqlo yang berfokus pada implementasi omnichannel dan multichannel, sesuai dengan informasi yang kami dapat dari karyawan retail dan survei dalam pertanyaan berikut. Ya, jadi kami di sini melakukan sesi interview kepada karyawan Zara dan karyawan Uniqlo untuk mengetahui Business Continuity Planning yang mereka itu apa sih? Oke, di sini ada pertanyaan satu. Apakah pelanggan dapat memesan produk secara online dan mengambilnya di toko fisik? Dan kami bertanya bagaimana prosesnya. Lalu Zara menjawab, barang yang dipesan secara online bisa diambil di store atau bisa dikirimkan ke alamat customer untuk pengambilan barang di store. Untuk pengambilan barang di store dapat dilakukan dengan cara menunjukkan barcode yang akan di-scan di store. Setelah itu barang yang dipesan dapat diambil. Kalau dari Uniqlo, pelanggan yang memesan barang secara online memiliki dua pilihan, yaitu mengambil barang di toko atau menerima pengiriman ke alamat mereka. Jika memilih mengambil di toko, pelanggan hanya perlu menunjukkan barcode atau kode yang dipindai, lalu barang akan diserahkan. Nah, lalu di sini ada omnichannel atau multichannel implementation solution. Jadi di sini kami memberikan solusi dari pertanyaan satu. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa baik Zara dan Uniqlo menerapkan strategi omnichannel. Karena pengambilan barang di offline store atas pembelian yang dilakukan secara online merupakan penerapan dari omnichannel, bukan multichannel. Di sini, omnichannel merupakan pendekatan yang menyatukan semua saluran penjualan dan interaksi pelanggan, online maupun offline, agar saling terintegrasi. Dalam kasus ini, pelanggan melakukan transaksi melalui kanal online, melalui website, ataupun aplikasi yang dimiliki oleh Zara maupun Uniqlo. Tetapi, mereka mengambil barangnya secara fisik di toko offline. Ini menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan terhubung antar kanal, yang merupakan ciri khas dari omnichannel. Sistem back-end dari penjual juga biasanya terintegrasi, sehingga data inventory penjualan dan preferensi pelanggan bisa sinkron di semua kanal. Sebaliknya, kalau multi-channel hanya berarti perusahaan menyediakan beberapa kanal penjualan yang berjalan sendiri-sendiri. Misalnya punya toko fisik dan juga toko platform online. Tapi tidak ada integrasi atau sinergi antar kanal. Dalam multi-channel, jika pembelian dilakukan online, maka pengiriman hanya dilakukan via jasa kirim atau layanan online lain. Tidak bisa diambil di toko fisik karena sistemnya tidak terhubung. Jadi kesimpulannya, dari pertanyaan pertama ini, Zara dan Uniqlo menggunakan pendekatan atau menerapkan omnichannel. Karena pengambilan barang mereka di offline store atas pembelian yang dilakukan secara online. Jadi Zara dan Uniqlo sama-sama menggunakan omnichannel. Oke, di sini ada pertanyaan kedua. Apakah stok produk di toko fisik dan online konsisten atau tidak? Lalu Zara menjawab, sangat konsisten. Produk yang ada di online dan di store sama jumlahnya dan jenis produknya.
Mungkin mereka selalu melakukan stok opnam sehingga jumlah di store dan di online ataupun di offline store serta jenis produknya selalu sama. Kalau jawaban dari Uniqlo, konsisten atau tidaknya konsisten tergantung pada tim operasionalnya, di mana stok opnam di store diupgrade sesuai dengan SOP yang ada. Jika mereka mengikuti SOP dengan benar, maka tidak akan ada miscommunication. Oke, di sini kami punya solusi pertanyaan kedua. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan kedua, berikut adalah solusi efektif yang dapat diterapkan tim operasional Uniqlo atas pertanyaan kedua agar proses stok opnam berjalan sesuai SOP dan meminimalkan miscalculation atau kesalahan perhitungan sehingga strategi omnichannel dapat dijalankan dengan baik. Oke, yang pertama di sini ada namanya integrasi real time antara sistem omnichannel dan sistem inventory. Oke. Salah satu solusi kunci adalah memastikan sistem point of sale atau POS di toko, sistem warehouse, dan platform e-commerce Uniqlo saling terintegrasi secara real time. Karena kalau tidak terintegrasi secara real time, akan terjadi beberapa kesalahan yang menyebabkan terjadinya miscalculating dalam perusahaan Uniqlo. Yang kedua, di sini SOP stock opnam yang diperkuat dengan teknologi dan validasi berlapis. Solusi kedua adalah memperkuat SOP stock opnam dengan penerapan teknologi barcode atau RFID serta validasi berlapis agar menghindari kesalahan input manual yang bisa menyebabkan data tidak akurat di kanal omnichannel. Sehingga kalau misalkan tidak akurat datanya, hal tersebut dapat membuat store Uniqlo dapat kebingungan dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada penjadwalan stok opnam yang sinkron dengan aktivitas omnichannel. Stok opnam harus dilakukan secara terjadwal dan terstruktur, serta sinkron dengan aktivitas promosi, kampanye online, dan seasonal launching. Ya, kembali lagi, karena kalau tidak sinkron, akan terjadi kesalahan yang membuat selisih perbedaan barang di online store dan offline store berbeda yang membuat kekacauan pada akhirnya di store Uniqlo. Yang keempat, di sini ada sosialisasi dan pelatihan SOP secara berkala. Solusi pertama adalah memastikan seluruh tim yang terlibat mematuhi standar operasional prosedur atau SOP melalui pelatihan rutin dan sosialisasi formal. Oke, di sini ada pertanyaan ketiga. Kami bertanya, apakah ada perbedaan promo atau harga antara pembelian online dan di toko? Lalu kalau misalkan ada, kenapa? Lalu Zara menjawab, harga diskon atau penawaran yang ada di online shop lebih update jika dibandingkan dengan di store. Kalau Uniqlo menjawab pastinya ada, karena untuk menaikkan penjualan di online dan untuk menaikkan traffic membership dari Uniqlo. Oke, lalu di sini kami memberikan solusi. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan 3, perbedaan diskon antara website dan offline store bisa menjadi kelemahan maupun keuntungan, tergantung pada strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan bagaimana integrasi antar kanal dikelola. Yang pertama, dalam konteks omnichannel, lebih banyak menjadi kelemahan. Dalam strategi omnichannel, pelanggan diharapkan mendapatkan pengalaman yang konsisten, mulus, dan terintegrasi di semua kanal baik online maupun offline. Jika diskon yang ditawarkan berbeda antar kanal, misalnya website memberikan diskon 30%, tetapi di toko fisik hanya 10%, pelanggan dapat merasa bingung dan kecewa atau bahkan menganggap brand tidak transparan. Yang kedua, dalam konteks multi-channel, bisa menjadi keuntungan. Sebaliknya, dibandingkan dengan omni-channel, dalam strategi multi-channel, setiap kanal bisa berdiri sendiri dan memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Dalam pendekatan ini, memberi diskon eksklusif di website ataupun offline store bisa menjadi keuntungan kompetitif. Misalnya, kalau toko fisik bisa memberikan diskon langsung untuk mendorong kunjungan dan pembelian inklusif, sementara website bisa memberikan promo cashback untuk meningkatkan traffic digital. Sehingga, walaupun ada perbedaan diskon, para pelanggan dapat merasa nyaman karena mereka dapat memilih, mereka ingin memilih diskon di offline ataupun di online. Lalu di sini ada implementasi dari price match guarantee antar kanal. Solusi pertama yang bisa kami berikan kepada adalah menerapkan kebijakan price match guarantee, yaitu jika pelanggan menemukan harga lebih murah di kanal lain, misalnya online, maka mereka bisa meminta harga yang sama di toko fisik dan sebaliknya. Hal ini menciptakan kesan keadilan harga di mata pelanggan, meskipun promo awal hanya di satu kanal. Yang kedua ada personalization program dengan benefit konsisten di semua kanal. Solusi kedua adalah menciptakan program loyalitas berbasis personalisasi atau personalized membership yang menyatukan semua kanal dan memberikan benefit yang konsisten baik online maupun offline. Yang ketiga ada kampanye transparansi dan edukasi promosi antar kanal. Solusi ketiga adalah membangun transparansi penuh dalam kampanye promosi melalui komunikasi dan edukasi yang jelas, misalnya dengan menampilkan keterangan promo khusus online karena kerjasama dengan e-wallet X, atau promo offline untuk pembelian langsung selama event weekend sale. Oke, di sini kami punya pertanyaan keempat, yaitu seberapa mudah bagi pelanggan untuk mengembalikan atau menukarkan produk yang dibeli secara online di toko fisik? Lalu Zara menjawab, sangat mudah. Hal yang perlu dilakukan adalah mengembalikan barang ke area kasir saja dengan syarat receipt dan price tag-nya masih ada atau masih tersedia. Hal ini untuk pengembalian produk bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu untuk nomor produk, jika untuk produk promo tidak ada opsi untuk pengembalian. Lalu solusi pertanyaan keempat, berdasarkan jawaban dari pertanyaan keempat dapat disimpulkan bahwa kemudahan menukarkan produk online di toko fisik adalah implementasi nyata dari omnichannel, karena melibatkan interkoneksi lintas kanal untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang menyatu. Dalam strategi omnichannel, semua kanal penjualan, mau online store, mobile app, dan toko fisik, terhubung secara sistem dan pengalaman, sehingga pelanggan dapat berintegrasi atau berinteraksi secara mulus di antaranya. Ketika pelanggan membeli produk melalui website Uniqlo dan dapat mengembalikannya atau menukarkannya di toko fisik, itu berarti sistem inventory, logistik, customer data, dan transaksi penjualan sudah terintegrasi dengan baik. Proses ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan tidak dibatasi hanya oleh kanal, melainkan dibangun secara berkesinambungan dan terpadu dalam suatu sistem yang baik.
Ini juga memperkuat kepercayaan dan kenyamanan pelanggan karena mereka merasa memiliki kendali penuh atas transaksi mereka, terlepas dari kanal yang mereka gunakan. Ini adalah ciri utama dari omni-channel customer experience, yaitu seamless journey antara online dan offline, sehingga pelanggan akan selalu merasa nyaman untuk berbelanja di toko Uniqlo. Oke, ada pertanyaan kelima dan sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana staf di toko membantu pelanggan yang sebelumnya sudah mengecek atau memesan produk secara online? Di sini Zara menjawab ada dua solusi yang bisa dilakukan, yaitu exchange dan refund dengan maksimum 30 hari setelah pembelian. Kalau Uniqlo, pelanggan hanya dapat menunjukkan barcode atau kode atas pemesanannya kepada staf Uniqlo, di mana pelanggan bisa mengambil produk yang dipesannya ke store Uniqlo terdekat. Lalu solusinya, berdasarkan jawaban dari pertanyaan kelima, dapat disimpulkan bahwa bantuan oleh staf toko kepada pelanggan yang sebelumnya sudah mengecek dan memesan produk secara online adalah penerapan dari strategi omnichannel. Dalam pendekatan omnichannel, informasi dari interaksi pelanggan secara online seperti pencarian produk, pemesanan pre-order, ketersediaan stok online, lokasi preferensi dan pengambilan barang atau riwayat akun pelanggan, semuanya tersinkronisasi dengan sistem yang digunakan oleh staf di toko fisik. Lalu, ketika pelanggan datang ke toko dan petugas bisa langsung mengetahui atau membantu berdasarkan data interaksi online, mereka, misalnya, Bapak sudah pesan jaket ini ya kemarin via aplikasi. Hal itu menunjukkan sistem layanan sudah terintegrasi antar kanal, online maupun offline. Multi-channel tidak terhubung antar kanal. Sementara dalam strategi multi-channel, meskipun pelanggan bisa berinteraksi melalui banyak kanal, website, app, dan toko fisik, data dan pelayanan tidak saling terhubung. Artinya, staf toko tidak memiliki akses ke riwayat pencarian atau pemesanan online pelanggan. Yang kedua, pelanggan yang sudah melihat produk secara online harus menjelaskan ulang semuanya saat datang ke toko. Yang ketiga, tidak ada integrasi data antar kanal, dan pengalaman pelanggan terasa terputus-putus. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa Uniqlo dan Zara rata-rata selalu menggunakan pendekatan omnichannel karena sudah terintegrasi dengan baik antara offline store dan online store dalam pengoperasian sehari-hari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, Ibu, dan terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.